Cek cek cek, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus ya? Jelas, Pak. Oh ya, ya baik. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur, alhamdulillah ya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini di dalam perkuliahan pemagangan web yang diselenggarakan secara daring ya. Jadi ini kelas eh, E ya, kelas E produktif. Mungkin sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga amalan kita selama bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ya, materi yang terakhir untuk perkuliahan PMPP ini yaitu tentang Ajax ya. Dan pekan lalu ya atau apa pertemuan sebelumnya itu kita lakukan secara asinkron ya melalui video di Panupto ya. Di Panupto itu kita membahas tentang JavaScript ya. Jadi di sana khususnya untuk eh, DOM ya. Bagaimana menggunakan DOM, dokumen object model, di mana di situ JavaScript dia bisa memanipulasi ya, memanipulasi elemen yang ada pada HTML ya. Jadi di situ juga sudah ada videonya ya dan juga ada contoh kodenya kemarin mungkin saudara sudah mencoba ya untuk yang eh, JavaScript ya. Jadi mulai dari bagaimana kita menghubungkan ya. Kemudian ada sintaks-sintaksnya, ada let, ada var, kemudian lingkup variabel ya. Kemudian ini DOM ya, mengakses elemen, memanipulasi elemen, kita bisa menambah elemen, kita bisa menangani event ya. Jadi di sini ada event listener ya di sini ya. Jadi kita bisa menambah semacam listener di mana listener itu akan mendengarkan terjadinya suatu event. Nah, di sini eventnya apa? Eventnya di sini adalah klik ya. Jadi dia bisa mendeteksi adanya event klik. Selain klik, ada juga event-event yang lain ya. Mungkin ada yang tahu ya. Event apa yang biasanya terjadi di apa eh, halaman web itu apa saja eventnya? Selain klik, ada event apa lagi biasanya? Jadi ini saya melakukan apa? Scrolling ya. Ini scrolling ya. Kadang-kadang mungkin saudara pernah menjumpai suatu halaman ya, ketika dia belum di scroll ya, dia diam saja ya. Ketika dia di scroll, dia akan memberikan suatu aksi tertentu. Misalnya halamannya Vilcom loh ya. Nah ini halamannya Vilcom ya. Ketika kita scrolling ya, ketika kita scrolling, nah ini ada yang bergerak gitu ya. Jadi sebelumnya dia posisinya di kanan tersembunyi ya. Ketika kita tampilan di layar itu dia menampilkan bagian ini, maka dia masuk. Ya. Nah ini juga masuk ya, subscribe, event, masuk program studi dia ada animasinya ya. Animasi itu dia bekerja ketika halaman ini dia memasuki atau menampilkan area tertentu ya. Dia bisa mendeteksi ya. Jadi ini ada eventnya dia. Event ketika dia ditampilkan ya. Kemudian ini dia menghitung ya, tiba-tiba dia menghitung di sini. Nah ini juga berkaitan dengan event. Jadi ketika saya melakukan scrolling ya, itu juga event. Nah jadi untuk bahasan kita pada
pertemuan ini tentang Ajax itu dia juga berkaitan dengan event ya. Jadi nanti ada event yang terjadi dan bagaimana kita melakukan sesuatu ya dengan Ajax itu yang akan kita bahas ya. Kemudian kemarin juga ada callback ya, callback dan promise ya. Jadi nanti di Ajax dia juga ada callback ya. Jadi callback itu kalau di sini dia disimulasikan dengan waktu tunggu ya. Selama 5 detik, ketika dia sudah 5 detik maka dia melakukan callback ya. Jadi callback ini ketika sesuatu sudah selesai, dia akan panggil balik ya. Dia akan lapor balik, dia akan panggil balik sehingga disebut dengan callback ya. Jadi kita memanggil sesuatu tapi sesuatu yang kita panggil itu masih no respon ya, dia masih belum memberikan respon. Kita harus menunggu beberapa saat. Ketika dia sudah selesai memberikan respon, maka dia melakukan callback. Jadi interaksinya tidak instan ya, jadi dia ada waktu jedanya itu ya. Kemudian dia melakukan callback ya. Jadi intinya yang kemarin seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ya tentang Ajax ya. Ini Ajax bukan Ajax Amsterdam ya. Itu beda lagi. Jadi apa ini Ajax ya? Jadi di sini kita bisa lihat ya dari capaian pembelajarannya di sini saudara diharapkan mampu menerapkan interaksi asinkron ya. Jadi kuncinya di sini ya. Interaksinya asinkron ya. Dengan apa metodenya? Yang pertama dengan XML HTTP request ya. Dan yang kedua dengan Fetch API ya. Ini adalah metodenya. Metode untuk apa? Metode untuk melakukan interaksi asinkron. Jadi Ajax ini bisa kita implementasikan dengan menggunakan dua teknik ini. Jadi Ajax itu merupakan suatu singkatan ya. Dia merupakan singkatan dari A-nya adalah asinkronus, J-nya adalah JavaScript, X-nya adalah XML ya. Jadi dia merupakan suatu interaksi asinkron ya. Jadi dari klien berinteraksi dengan server ya. Interaksinya secara asinkron. Jadi ini dia secara asinkron. Yang diinteraksikan atau data yang dipertukarkan antara klien dan server itu adalah XML ya. Jadi klien mengirimkan XML, klien menerima XML ya. Jadi sebagai lalu lintas data menggunakan XML ya. Jadi XML itu singkatan dari Extended Markup Language ya. Dan HTML yang saudara sudah pelajari itu juga merupakan salah satu turunan dari XML ya, khususnya yang XHTML ya. Jadi dia bahasa markup ya. Jadi ada tag pembuka, bla 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 gini ya. Kemudian ada tag penutup ya. Ini XML. Dia bahasa markup. Nah, kemudian async ya, asinkronus, XML dan JavaScript ya. Di sini ada JavaScript-nya. Jadi yang melakukan request di sini itu adalah JavaScript ya. Jadi JavaScript yang melakukan request ya. Jadi bukan dari browsernya seperti yang kita lakukan kemarin ya. Kita bikin link pakai ahref gitu ya. Ahref, kemudian ada URL-nya, atau kita membuat form ya, menggunakan submit ya, menggunakan form action ya. Nah itu dia oleh HTML ya, oleh web browsernya. Tapi dengan Ajax kita menggunakan JavaScript ya untuk melakukan request. Jadi lebih spesifiknya kita menggunakan komponen JavaScript yang bernama XML HTTP request ya. Ini dia bertanggung jawab untuk melakukan request dan menerima respon. Jadi dia sebuah objek ya. Jadi kita bisa membuat instance dari objek XML HTTP request. Nanti dia akan melakukan request dan menerima respon ya. Ajax-nya ya. Kemudian di sini dikatakan sejak tahun 2017 ya. Jadi belum lama ini ya, itu muncul yang namanya Fetch API ya. Jadi Fetch API ini sebagai alternatif ya. Ini sebagai alternatif yang lebih modern ya. Alternatif yang lebih modern yang dia menggantikan XML HTTP request ya.
Jadi eh, ada sesuatu ya pada XML HTTP request sehingga dia digantikan dengan lebih baru ya. Jadi nanti kita lihat ya mengapa kok XML HTTP request itu kenapa kok diganti dengan Fetch API ya. Ada apa di balik semua itu, nanti kita akan lihat ya alasannya. Kemudian di sini data yang digunakan pada umumnya berupa XML atau JSON ya. Jadi di sini selain XML kita bisa mengirim JSON. Ini juga bisa menggunakan JSON ya. Jadi kalau JSON itu dia berupa JavaScript object ya. Jadi ini sintaksnya dia menggunakan kurung kurawal ya. Elemen, kemudian ada titik dua nilainya ya. Key, titik dua nilai. Ini sama ya, ini bisa digunakan untuk mengirim data yang sama tapi menggunakan format yang berbeda ya. Kalau ini versi XML menggunakan bentuk markup ya. Kalau ini dia JSON ya. Dia bentuknya ya seperti itu, ada kurung kurawalnya. Nanti kita lihat seperti apa dia. Jadi intinya itu ya, Ajax itu dia yang pertama dia asinkron ya, menggunakan JavaScript. Kemudian datanya menggunakan XML atau JSON. Tapi yang paling populer itu adalah JSON ya. Ini yang paling populer ya. XML ini sudah ditinggalkan ya. Jarang digunakan karena dia lebih boros ya. Datanya lebih boros karena ada tag pembuka dan tag penutup ya. Nanti kita lihat bagaimana dia bisa uh, lebih boros ya dibandingkan dengan JSON. Kemudian ada satu lagi di sini yang tadi terlewat ya. Jadi Ajax memungkinkan aplikasi web melakukan request secara asinkron ya, pada background. Nah, mungkin saudara apakah masih ingat ya interaksi yang asinkron itu yang seperti apa? Apa bedanya dengan yang sinkron ya? Kita agak kilas balik ke belakang dulu ya. Kan ada sinkron versusnya adalah asinkron ya. Kita selama ini kemarin bikin website ya, itu semuanya masih menggunakan sinkron ya. Kita belum menggunakan teknik asinkron. Tapi secara teori kita sudah pernah bahas ya di pertemuan awal-awal ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di bagian apa itu ya, arsitektur web kalau nggak salah ya. Di situ ada sinkron dan asinkron ya kalau nggak salah. Nah ini ya interaksi sinkron dan asinkron. Nah kita lihat di situ ada mekanismenya ya. Ya di sini ya. Di sini yang asinkron yang mana di? Yang atau ada yang lain mungkin ya. Ini push. Oh enggak ada. Nah mungkin di sini yang bisa kita lihat ya ada perbedaan dari sisi apa urutan ya, urutan. Kalau dia sinkron ya urutannya bisa kita pastikan ya. Kalau dia satu 2 3 4 eksekusinya ya satu 2 3 4 ya. Tapi kalau asinkron ada satu 2 3 4 eksekusinya tidak bisa kita pastikan ya. Bisa jadi dia 2 3 1 4, bisa jadi dia 4 1 2 3, atau bisa jadi yang lainnya ya. Misalnya 3 4 2 1 atau yang lainnya. Itu asinkron ya. Dia tidak bisa kita pastikan di depan. Jadi sebenarnya dia requestnya tidak berurutan, responsnya juga bisa jadi dia juga tidak berurutan ya. Itu asinkron. Kalau sinkron itu dia pasti berurutan ya. Jadi kalau kita punya halaman misalnya ini ya, yang contoh eh,
Coba ini apa nih? Coba kosong. Nah ini misalnya ya pengantar 5 ini ya. Kalau dia sinkron ya, maka dia eksekusinya ya dari atas ke bawah ya, urut ya. Dari atas ke bawah dia proses dulu ya. Jadi kalau ada gambar, maka gambar yang di atas akan di load dulu baru gambar yang di bawahnya. Tapi kalau asinkron dia tidak seperti itu ya. Dia urutannya tidak bisa kita pastikan di awal ya. Jadi itu berkaitan dengan uh, cara kerjanya. Jadi kalau sinkron berarti dia urutannya pasti ya. Kalau asinkron dia urutannya tidak pasti atau bisa berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kemudian yang kedua, Ajax dia ada yang spesial di sini ya. Dia melakukan requestnya di mana? Di background ya. Dia melakukannya di background, di balik layar ya. Jadi ada background, background proses mungkin saudara masih ingat ya di sistem operasi ya. Ada juga yang jalan di depan ya, foreground ya. Kalau di pemrograman biasanya saudara mungkin masih ingat ada istilah thread ya, thread, proses dan thread ya. Jadi ada background proses, ada foreground proses atau disebut juga dengan main ya. Ada background thread, ada juga foreground thread atau main thread ya. Yang foreground yang di depan itu biasanya dia berkaitan dengan UI ya. Jadi selama ini kita coding halaman web itu semuanya di foreground ya prosesnya ya. Jadi kita masih bermain di depan semua. Ketika kita bikin halaman web ya, kita bikin header ya, kita bikin heading, kita bikin gambar, IMG, SRC ya, itu semua nariknya dari foreground ya. Nah, bagaimana untuk yang background? Untuk yang background kita butuh bantuan, tidak bisa dengan HTML biasa ya. Kita menggunakan bantuan di sini JavaScript, XML, HTTP request. Itu dia jalannya di background. Jadi contohnya adalah website Google Translate ya. Ini mendemonstrasikan bagaimana dia melakukan interaksi yang asinkron dan dikerjakan di background ya. Nah, Google Translate ini kan dia tujuannya untuk menerjemahkan ya dari satu bahasa ke bahasa lain ya. Jadi yang di kiri ini kita bisa ketik teks misalnya selamat di sini misalnya ya. Kemudian yang di sebelah kanan dia akan otomatis berubah ya menjadi save misalnya ya. Kalau kita tambah lagi selamat pagi, dia berubah good morning ya. Jadi siapa yang mengirim teks selamat pagi ini ke server ya? Kan pasti dia dikirim ke server kan ya. Selamat pagi ini teks ini dikirim ke server ya. Kemudian oleh server Google Translate ya servernya, itu dia akan ditranslate ke bahasa yang dituju ya, bahasa Inggris. Kemudian hasilnya berupa good morning dikirim balik ke klien ya. Jadi yang dikirim balik ke klien itu hanya string good morning saja. Kemudian setelah itu string good morning ini akan ditampilkan di bagian yang berwarna abu-abu ini ya. Jadi prosesnya bagaimana ini? Kalau kita pecah-pecah dari awal ya. Misalkan dari kita kosongkan lagi. Posisi awal tidak ada aktivitas ya. Nggak ada aktivitas apa-apa. Kemudian saya ngetik di sini. Selamat pagi. Ada event ya. Eventnya apa? Saya ngetik ya. Saya menginput data. Akibatnya apa? Terjadi event di sini perubahan nilai dari input teks ya. Input teks yang tadinya dia kosong sekarang berisi string selamat pagi. Jadi ada suatu event perubahan ya. On change ya, on change. Nah, ketika terjadi perubahan di dalam ini
input teks ini ya, input teks ini atau teks area mungkin ya, teks area ini, maka algoritma di dalam Google Translate ini dia otomatis ya. Kalau kita lihat dia di sini nggak ada buttonnya ya. Biasanya kan kita pakai button submit ya. Dan di sini nggak ada button submitnya. Jadi dia bekerja dengan mendeteksi menggunakan listener ya. Dia mendengarkan setiap perubahan yang terjadi pada teks area. Ketika teks areanya berubah, dia akan mengirimkan request ya. Setiap kali dia berubah, dia akan ngirim request. Misalkan saya hapus i-nya ya, pak gini ya. Dia tetap ngirim request ya. Selamat pak gini ya. Dia ngirim request dan ini berubah di sebelah kanan ya. Selamat pagi. Dia berubah lagi ya. Dan ini dilakukan di latar belakang ya. Jadi dia mendeteksi terjadinya peristiwa on change ya. Perubahan ya. Ketika perubahan terjadi, maka string ini akan dikirim ke server ya. Ngirimnya bentuknya apa? Mungkin dia JSON atau XML ya. Jadi dalam bentuk JSON atau XML dia dikirim ke server, kemudian oleh server diterima, diambil datanya selamat pagi dicari di kamus ya, terjemahannya bahasa Inggrisnya. Nah setelah itu setelah ketemu, maka string terjemahan dalam hal ini good morning itu dikirim balik ke klien ya, dikirim balik ke klien. Nah setelah sampai di klien, maka string good morning itu harus ditempel di tempat yang kita tuju ya. Ini di sini dia nempelnya. Bukan di bawah, bukan di atas, bukan di kiri, bukan di kanan ya. Tapi dia tempel di sini. Nah, bagaimana kita bisa menempelkan JSON ke dalam HTML? Bagaimana kita bisa memodifikasi ini? Ini kan dimodifikasi oleh komputer kan ya. Yang kita manipulasi kan sebelah kiri ya. Selamat pagi misalnya. Selamat kuliah daring ya. Kita hanya memanipulasi yang di sini. Sedangkan yang di sebelah kanan yang memanipulasi adalah program ya. Program dari Google Translate. Nah, bagaimana kita bisa memanipulasi HTML? Kita menggunakan DOM ya. Jadi di dalamnya ada DOM. Jadi DOM-nya dia akan menangkap elemen ini yang abu-abu ini ya. Elemen ini ditangkap oleh DOM, kemudian isinya dimanipulasi ya, sesuai dengan apa yang dikirim oleh server ya. Apa yang diterima dari server. Dia ditempel di sini. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi yang pertama ada event, kemudian ketika ada event dikirim ke server, setelah itu dapat balasan dari server, nah balasan itu ditempel ke halaman. Dan itu terjadi di background ya. Cirinya apa kalau terjadi di background? Saudara bisa lihat di ikonnya ini ya. Ini kan ada icon ya di tab-nya itu. Kalau dia di background itu dia tidak akan terjadi loading ya. Dia kalau kita lihat ikonnya dia diam saja. Berbeda kalau interaksi yang sinkron ya. Misalnya ini e-link ya. Kalau kita buka misalnya masuk ke dashboard ya. Kita masuk ke dashboard, kita bisa lihat dia berputar ya. Jadi ini terjadi proses di foreground, di depan ya. Dia bukan di background. Jadi dia berada di UI ya. User interface-nya dia melakukan proses. Kita masuk lagi ke PMWeb di sini, dia berputar lagi ya. Jadi ini dia bukan Ajax ya. Dia yang biasa ya, request biasa. Tapi kalau Ajax kita lihat di sini dia tidak ada tanda-tanda terjadinya loading karena dia loadingnya di background bukan di foreground ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya yang terjadi di balik layar. Nah ini secara sistematisnya dia seperti ini ya. Jadi ada ini yang pertama ya, kita lihat di sini ada area di dalam web page ya yang digunakan oleh user untuk berinteraksi ya. Nah, ketika user berinteraksi dengan halaman web, maka dari hasil interaksi itu biasanya akan menghasilkan event ya. Jadi di sini akan terjadi event ya dari web page itu ya. Jadi web page akan mengenerate event. Kalau contoh yang tadi, eventnya adalah misalnya on change ya. Ketika kita mengetik di text area, maka
isi dari text area berubah ya. Setiap perubahan yang terjadi itu dia akan menghasilkan event. Nah, event yang dihasilkan oleh halaman web itu dia akan di listening ya, ada listenernya. Dia akan didengarkan oleh event listener. Kemudian event listener ketika dia mendapati terjadinya event, dia akan memanggil suatu fungsi ya. Di sini dikatakan dia sebagai interaction function ya. Ini akan dipanggil ya. Jadi ketika ada event, maka dia akan panggil interaction function. Interaction function ketika dia butuh request ke server, dia minta bantuan ya ke objek yang bisa melakukan request. Dalam hal ini adalah XML HTTP request ya. Jadi ini pemain kuncinya ini ya. Ini pemain kuncinya yaitu XML HTTP request. Dia bisa melakukan request ya atau call di sini. Dan dia juga bisa menerima respon dari server. Dan ini terjadi di background ya. Ini prosesnya ada di balik layar ya, di belakang layar ya. Sehingga dia tidak mempengaruhi user interface ya. Pengguna tetap bisa menggunakan halamannya ya. Nah, kemudian dia melakukan request ya, kemudian requestnya diproses oleh server, kemudian server memprosesnya, setelah selesai diproses, server akan mengirim respon kepada klien ya. Jadi responnya akan dikirim balik ke sini. Yang menerima juga sama XML HTTP request ya. Jadi datanya biasanya XML yang dikirim atau JSON ya. Yang diterima juga XML atau JSON ya. Pada umumnya data itu ya. Nah, setelah XML HTTP request dia sudah mendapatkan respon dari server ya. Responnya katakanlah berupa JSON ya. Nah, JSON itu akan diterima oleh klien. Nanti JSON-nya akan dimasukkan ke dalam fungsi yang namanya callback function ya. Jadi dia callback-nya di sini menunggu kan ya. Dia menunggu respon dari server. Ketika responnya sudah sampai di klien, maka dia akan melakukan callback ya. Nah, di sini callback function. Nah, pada callback function ini terjadi operasi-operasi DOM ya. Jadi JSON yang sudah diterima dari server itu dia tempel ke HTML dengan menggunakan DOM object. Jadi ini tugasnya untuk mengupdate area yang diperlukan ya. Jadi yang diupdate itu hanya area tertentu ya, bukan satu halaman penuh ya, tapi hanya area tertentu melalui DOM. Jadi fungsinya ada dua ya, interaction function dan callback function. Jadi prinsip kerjanya seperti itu, agak rumit memang ya. Karena ini dia bekerjanya di background ya. Tapi dari kerumitan-kerumitan yang ada tadi itu kita bisa mendapatkan beberapa manfaat ya bagi aplikasi kita. Jadi kelebihannya adalah menghasilkan antarmuka yang responsif ya. Kenapa responsif? Karena lalu lintas data menjadi lebih sedikit ya. Kita tidak perlu meload halaman secara utuh ya, tapi kita hanya perlu meload bagian-bagian tertentu saja yang kita butuhkan ya. Jadi penggunaan bandwidth-nya hemat ya, kecepatannya otomatis akan naik ya. Kemudian dengan Ajax kita bisa komunikasi secara asinkron ya. Jadi kita tidak lagi terikat dengan urutan ya. Kemudian bisa mengurangi beban dari server ya, dan juga beban dari jaringan. Tapi di sisi lain ya, penggunaan Ajax dia juga memiliki kekurangan ya. Yang pertama adalah kompatibilitas ya. Ini khususnya untuk device-device yang lama ya. Jadi kalau kliennya masih menggunakan Windows XP misalnya ya, itu mungkin akan kesulitan ya untuk menggunakan Ajax ya. Atau mungkin bahkan Windows 98 misalnya, yang sudah sangat ketinggalan zaman, itu dia belum bisa memproses Ajax ya. Kemudian yang kedua insecurity ya, dia karena kodenya kompleks ya, kalau kita lihat arsitekturnya seperti ini ya, agak rumit ya. Jadi sesuatu kerumitan itu dia akan membawa dampak di bagian maintenance ya, atau pemeliharaan. Jadi ini dia sulit didebak ya, menambah ukuran kode halaman web, kemudian bisa juga membuka kemungkinan celah keamanan yang parah ya. Jadi kalau kita tidak teliti codingnya misalnya, bisa jadi itu menjadi
celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kemudian bisa juga dia justru menambah beban server kalau kita menggunakan mekanisme auto update ya. Jadi di bagian di background prosesnya dia secara konstan misalnya setiap 1 detik sekali dia cari update ke server. Nah, kalau seperti itu justru akan menambah beban server ya. Jadi misalkan saudara bikin aplikasi seperti Facebook gitu ya, atau Instagram gitu ya, ketika ada like baru ya, itu otomatis kan muncul kan ya like-nya ya, +1 ya. Ketika ada follower baru ya, followernya akan nambah 1 dan itu dia otomatis ya. Kalau kita menggunakan auto update dan dengan Ajax, itu bisa menambah beban server ya, karena dia akan ngecek terus ya setiap waktu-waktu tertentu ya. Jadi kita harus lebih bijaksana dalam memanfaatkan fitur yang ada di Ajax karena ada konsekuensi dia justru akan membuat servernya jadi down ya atau bekerja keras ya. Jadi ini contohnya ya untuk XML HTTP request, ini metode yang satu ya, metode pertama. Metode yang nomor 1 yang klasik ya, dia menggunakan XML HTTP request ya, atau disingkat dengan XHR ya. Jadi ini kode yang bisa saudara download di E-Link ya, untuk saudara coba dan saudara lihat ya bagaimana perilakunya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya dengan XHR, kita lihat di sini ada nama fungsi ya. Fungsinya namanya ambil data XHR. Ini adalah interaction function-nya. Ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika terjadi event di halaman ya. Jadi kita lihat lagi di slide sebelumnya, di sini ada interaction function. Interaction function dia akan memproses event yang terjadi pada halaman ya. Event masuk ke interaction function. Jadi di sini saya membuat interaction function namanya ambil data XHR ya. Kemudian kita lihat di baris kedua ini ada variabel URL ya untuk mendefinisikan alamat penyedia web service-nya ya yang akan menyediakan data JSON atau data XML yang kita gunakan ya. Biasanya dia disebut dengan API ya. Jadi API ini dia biasanya menghasilkan XML, JSON ya, atau mungkin format yang lainnya. Kalau yang web biasa biasanya menghasilkan HTML ya. Tapi kalau web service menghasilkan XML atau JSON ya. Ini nanti kita gunakan di bawah ya. Kemudian berikutnya ada variabel XHR ya. Jadi variabel XHR ini yang penting ya, pemain intinya di sini. Jadi kita di sini membuat instance ya dengan kata kunci new, instance dari XML HTTP request ya. Jadi di sini ada variabel XHR, nanti dia bisa melakukan request dan menerima respon secara asinkron dan melalui background. Nah, bagaimana menggunakannya? Untuk menggunakan XHR kita perlu memahami yang namanya ini. Yang ada di kanan bawah ya. XML HTTP request.readyState. Itu adalah atribut dari objek XHR ya yang namanya readyState. ReadyState ini dia menggambarkan state dari XHR-nya. Dia nilainya bisa berubah-ubah ya. Dari 0 bisa menjadi 1 sampai dengan menjadi 4 ya. Jadi dia berubah-ubah ya, tergantung apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita lihat masih di baris yang ini, yang ketika dideklarasikan ya, maka dia nilainya adalah 0 ya. Jadi ketika klien telah dibuat ya, di instansiasinya dibuat, dia nilainya 0 ya. Kemudian dia akan berubah menjadi nilai 1 atau state open ya. Ketika apa? Ketika fungsi open telah dipanggil ya, atau sedang dipanggil. Kapan itu terjadi? Kita bisa lihat di baris yang ini ya.
di bawah ini xhr.open. Jadi kita memanggil metode open ya. Jadi pada saat ini dia state-nya menjadi 1. Fungsi open itu ada 3 parameter ya, atau 3 argumen. Yang pertama get, ini adalah metodenya ya. Jadi metode yang digunakan get. Kita juga bisa menggunakan post ya. Kemudian URL ini kita ambil dari yang atas ini ya, var URL. Kita panggil di sini. Kemudian yang terakhir di sini true, itu artinya dia kalau nggak salah ya asinkron ya. Dia artinya asinkron. Kalau false berarti dia sinkron ya. Jadi kita bisa set apakah dia asinkron atau sinkron. Jadi kita biarkan dia true ya supaya dia asinkron. Nah pada saat ini dia state-nya menjadi 1. Jadi dia akan mengirim request ya. Jadi ketika dia sudah dibuka, dia akan mengirim request. Bagaimana mengirim requestnya? Dia memanggil metode berikutnya, yaitu metode send ya. Nah ketika dia memanggil metode xhr.send, maka state-nya berubah. Yang tadinya 1 dia menjadi 2. Jadi masuk ke state yang kedua ini. Tapi ada syarat lagi di sini ya. State 2 dia akan berubah menjadi 2 ketika dia sudah menerima header dari dari server ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini XHR-nya ya. XHR dia request ke server ya. Ke server. Nanti server akan memberikan respon ya. Yang pertama kali nyampe itu adalah, kita bagi 2 di sini adalah header-nya dulu ya. Header dia nyampe duluan. Kemudian baru diikuti oleh body ya. Jadi header dulu, kemudian body ya. Nah ketika headernya sudah komplit, masuk ke dalam XHR, sudah diterima XHR, maka dia berubah menjadi 2 ya. Ready state-nya menjadi 2. Jadi headernya sudah full, sudah selesai di download, maka dia jadi 2. Nah kemudian berikutnya yang masuk adalah body kan ya. Yang ini ya body. Jadi ketika headernya sudah selesai, berikutnya rombongan berikutnya adalah body akan di-download juga ya. Jadi ketika proses mendownload body, jadi sedang mendownload body, maka dia akan berubah menjadi 3 state-nya ya. Namanya loading ya. Jadi dia mendownload response text ya. Jadi bodinya memang berupa teks ya di sini ya. Teksnya itu bisa berupa XML atau JSON ya. Jadi ketika dia mendownload XML atau JSON ya, maka XHR-nya dalam state 3 atau loading. Nah kemudian ketika sudah selesai, semua body sudah di-download, sudah selesai, maka dia akan berubah menjadi state keempat. State nomor 4 ya. State nomor 4 yaitu done. Jadi ketika dia sudah finish ya. Jadi itu adalah siklus dari state object XHR. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini ya, ke baris yang ini, ke atas ya. Jadi kita tahu bahwa XHR itu dia state-nya berubah-ubah ya. Dan perubahan state dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu bisa kita dengarkan. Bisa kita deteksi perubahannya ya, dengan menggunakan onReady state change ya. Jadi onReady state change ini dia semacam listener ya. Setiap kali dia berubah, maka dia akan lapor ya. Setiap state-nya berubah, dia akan lapor. Nah, ketika ada perubahan state, ya ketika terjadi perubahan state, kita di sini membuat suatu fungsi callback ya, ada di sini fungsinya ya. Function yang ini adalah callback function yang kita buat ya. Jadi kita lihat lagi arsitektur yang ini. Di sini ada callback function ya. Jadi dia sebenarnya dia akan bekerja ketika respon dari server sudah diperoleh oleh XHR-nya. Ketika XHR-nya sudah menyelesaikan tugasnya, maka dia akan memanggil callback function ya. Jadi callback function yang ini ya. Ini callback function. Nah, di kodenya kita membuat di sini ya. Callback function kita panggil pada saat onReady state change ya. Nah, kemudian kita lihat di baris berikutnya ya. Ada if ya. Kenapa di sini ada if? Kita lihat isinya apa di sini. This dot ready state sama dengan 4 ya. Jadi dia akan mengecek apakah
state dari XHR ya, ready state-nya apakah nilainya 4. 4 itu artinya apa? Artinya done ya. Artinya dia sudah selesai. Kemudian dan this.status sama dengan 200 ya. Status itu adalah dari mana? Dari header ini ya. Dari headernya respon itu bisa kita lihat statusnya apakah 200, apakah 500, apakah 404 ya. Jadi kita pastikan ya, sebelum kita bekerja untuk menempelkan hasilnya, kita harus cek pastikan dulu bahwa ready state-nya sudah 4 dan statusnya 200 ya. Kalau ini terpenuhi, artinya kita sudah mendapatkan string JSON atau XML dari server ya. Kalau ini sudah terpenuhi, baru kita melakukan proses berikutnya ya. Di sini ada variabel data. Apa itu variabel data? Atau kita gunakan untuk apa? Variabel data ini untuk menyimpan data hasil parsing ya. Di sini ada fungsi parse ya. Kenapa kok harus diparsing ya? Karena dia bentuknya JSON ya. Nah, seperti apa JSON-nya? Mungkin kita lihat dulu ya. Contoh JSON-nya itu ada di contoh kode ya. Jadi saudara bisa download yang di E-Link ya, itu saudara ekstrak ada 2 source code ya, api.php dan client.html ya. Nah, JSON-nya ada di sini ya, api.php. Jadi kita bisa lihat di sini header-nya ya. Content type-nya adalah application JSON. Kemudian di sini kita hanya mengirim data sederhana berupa string ya, atau array di sini ya. Array yang pertama key-nya kampus, value-nya UB, yang kedua key-nya fakultas, value-nya Philcom ya. Nah, kemudian untuk mengubah array menjadi JSON, kita bisa menggunakan fungsi PHP namanya JSON encode ya, terhadap variabel data ini. Jadi array ini dia akan di-encode menjadi JSON. Ini kalau kita jalankan, nah seperti ini ya. Ketika kita jalankan, saudara bisa lihat di sini ada JSON-nya ya. Jadi dia kurung kurawal ini ya. Kurung kurawal kampus UB Fakultas Philcom ya. Itu JSON. Nah, bagaimana ini bisa dibaca oleh atau kita simpan ke dalam variabel ya? Kalau ke dalam variabel kan dia berubah menjadi array ya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah dia menjadi array yang bisa diakses atau format data yang bisa diakses oleh bahasa pemrograman ya, kita parsing datanya ya. Kita parsing di sini menggunakan fungsi json.parse ya. Ini fungsi dari JavaScript ya. Jadi kita parsing data JSON-nya sehingga bisa kita akses masing-masing elemennya. Kemudian karena dia masih formatnya JSON, maka kita perlu tempel ya. Kita tempel di mana? Nah, di sini ada operasi DOM ya di sini ya. Ini 2 operasi DOM ini. Jadi yang pertama DOM untuk kampus, yang kedua DOM untuk fakultas ya. Dia mencari elemen di HTML-nya ya, berdasarkan ID. Di sini ada ID kampus dan ID fakultas. Kemudian dia akan set inner HTML ya dari masing-masing DOM tadi. Yang kampus di set dengan ini ya, hasil parsing dari JSON ya. Yang pertama data.campus. Jadi dia akan dapat nilai dari data kampus pada JSON tadi ya, dan data fakultas ya. Untuk yang fakultas ya. Jadi kalau kita lihat tadi jadi ini ya, ada kampus
itu nanti dia ditangkap oleh data.campus ya. Kemudian yang fakultas ini ya, itu dia hasil parsingnya bisa kita akses pada data.fakultas. Jadi harus kita parsing dulu ya, karena kita ingin mendapatkan nilai ini ya. Jadi itu aplikasinya kalau kita jalankan. Ini seperti ini ya aplikasinya. Jadi kita akan menempelkan ini UB ya dan Filkom. Kita akan tempelkan ke bagian ini ya. Ini kampusnya kan masih kosong ya. Kampusnya nanti akan jadi UB, kemudian fakultasnya akan menjadi Filkom ya. Jadi kita tempel ya ke halaman ini. Bagaimana menempelnya? Ya menggunakan DOM ya. Kita lihat kodenya di sini. Jadi yang ini ya fungsinya ya, yang kita bahas yang ini. Ambil dengan XAR. Nah, di situ kita bisa lihat pada baris ke 20 dan 21 ya. 20 dan 21 ini operasi DOM-nya ya. Kemudian 24 dan 25 ini ketika dia menempel hasil parsing ke dalam elemen DOM. Kemudian selain itu kita juga akan menempelkan status di sini ya. Status kita tempel dengan nilai ini ya, data dari XHR. Ini hanya untuk penanda saja ya. Karena nanti kita akan membedakan dengan data yang satunya lagi, data dari Fetch API. Nah, di mana kampus ini, get element by ID kampus, kita lihat itu adalah span yang ini ya. Jadi span yang ini itu akan ditangkap oleh variabel kampus. Kemudian span yang ini, ID fakultas, akan ditangkap dengan variabel DOM fakultas. Kemudian nanti diisi dengan nilai ini ya, tengah-tengahnya ini kan kosong ini ya. Inner HTML-nya akan diset dengan hasil parsing dari Ajax-nya ya. Yang ini, itu dia akan mengisi bagian ini dan bagian ini. Kemudian ada satu lagi status ya. H1 ID status, ini masih klien Ajax ya. Ketika dia nanti diklik XHR-nya, maka dia akan berubah ya, karena kita tangkap dia di sini ya. Status ini H1 ID status kita tangkap dengan variabel status. Kemudian variabel status kita set inner HTML menjadi data dari XHR ya. Jadi nanti teks klien Ajax ini dia harusnya akan berubah menjadi data dari XHR ya. Kemudian kita lihat lagi di tampilannya, di sini ada dua tombol ya. Ada dua tombol, ambil dengan XHR dan ambil dengan fetch. Nah, di situ kita lihat kodenya ada di sini ya. Ada dua button ya. Kita bisa lihat di sini ada event di sini ya. Eventnya adalah on click ya. Jadi ketika dia mengenerate event on click, maka dia akan memanggil interaction function ya. Ambil dengan XHR. Jadi ini adalah interaction functionnya. Tadi kita sudah bahas ya. Kalau yang di on click yang satunya, tombol yang satunya, maka dia akan panggil interaction function yang kedua, yang dengan fetch ya. Ini. Jadi itu prosesnya ya. Jadi tombolnya diklik, nanti dia akan manggil fungsi ini. Fungsi ini dia akan memanggil XHR ya. Dia akan meminta bantuan XHR ya. Meminta bantuan XHR untuk melakukan request dengan menggunakan dengan mendengarkan onReady state change-nya, dia akan memanggil callback function ya. Jadi ini dia di sini posisi callback-nya. Ini dia interaction-nya ya. Jadi interaction dipanggil ketika ada event ya. Callback dipanggil ketika sudah ada respon dari atau perubahan state ya yang terjadi. Nah, sekarang kita coba ya di sini ya. Ini masih kosong. Kalau kita klik ambil dengan XHR, nanti perubahan yang pertama adalah ini akan ganti ya menjadi status yang baru.
Kemudian kampus yang kosong akan ada nilainya, fakultas yang kosong akan ada nilainya ya. Kita klik di sini, dia berubah ya. Jadi UB dan Filkom ini berasal dari ini web service ya, api.php. Kita parsing, kita ambil UB-nya dan Filkomnya, masuk di sini ya. Itu dengan XHR ya, cukup rumit ya dan mungkin membingungkan. Ada metode kedua yaitu dengan fetch ya. Ini kita klik dengan fetch, hasilnya sama, dia berhasil mengambil UB dan Filkom ya. Tapi dia dengan fetch API ya, atau kita mulai dari awal di sini kosong, kita ambil dengan fetch, masuk ya datanya. Nah, ini adalah alternatif yang kedua yang lebih simple ya. Karena kita lihat bagaimana yang fetch. Jadi yang fetch seperti ini dia. Ini interaction functionnya ya. Kemudian fetch dia menggunakan teknik namanya promise ya. Jadi dengan promise dia ada then ini ya. Jadi kita lihat bagaimana kodenya di sini fetch, kemudian kita masukkan URL, kemudian then response, langsung ke response.json ya. Nanti otomatis dia akan melakukan parsing ya. Kita tidak perlu manggil parsing secara manual, dia sudah otomatis dia. Kemudian then data ya. Kemudian masuk ke sini ya, kampus, fakultas, ini DOM-nya. Kemudian berikutnya kita set nilainya ya. Untuk yang kampus kita set dengan data.campus ya, sesuai dengan ini. Ini variabel data ya. Kemudian data buat fakultas ya. Jadi ini memang lebih singkat ya, tapi bisa jadi lebih mudah dibaca atau mungkin justru lebih sulit dibaca ya, karena banyak yang di hidden ya. Banyak yang tidak muncul di permukaan, tiba-tiba dia ada data di sini, dari mana munculnya gitu ya. Jadi ini menggunakan paradigma fungsional ya. Fungsional programming. Jadi dengan fungsional programming kita bisa menggunakan semacam apa? Ada lambda itu ya. Itu nanti dipelajari di kuliah pemrograman sistem interaktif ya. Jadi saudara bisa mendapatkan gambaran ya bahwa dengan fetch ini jauh lebih ringkas ya. Lebih ringkas dan kita tidak perlu melakukan cara manual seperti mengecek ready state, status, dan yang lain-lain ya. Melakukan parsing ya juga nggak perlu ya. Ini lebih simple ya. Jadi itu yang dengan fetch ya, ini ya contohnya yang di kode. Jadi dia fetch, kemudian then dan seterusnya. Dia menggunakan promise ya. Promise itu seperti apa yang kemarin ya ada di kita singgung sedikit ya. Ada di kode yang materi JavaScript itu ada then-nya itu. Dia bisa resolve, dia bisa reject ya. Jadi ini hanya sekedar pengantar ya. Kalau saudara masih bingung ya wajar ya. Nggak masalah. Ini gambaran awal ya. Yang penting itu logiknya ya. Yang penting itu ini. Jadi sebenarnya simple ya. Kalau saudara tahu intinya, nanti ketika coding bisa lebih mudah ya. Tapi kalau dibalik saudara langsung coding gini, tapi saudara nggak tahu logiknya, itu biasanya akan lebih bingung ya. Karena ini abstrak ya. Tidak ada visualisasinya. Kita lebih sulit untuk membayangkan ya. Jadi ini konsep yang sangat penting. Jadi ini yang fetch dan XHR ya. Nah kemudian satu lagi yang penting ya, yang terakhir berkaitan dengan Ajax ya, itu adalah CORS. Karena kita tahu bahwa dia requestnya berada di background ya. Jadi karena dia melakukan request dari balik layar, nah ini kan perlu dicurigai ya. Seperti ketika kita membicarakan orang lain di belakangnya dia ya, ngerasani gitu ya. Kita tidak bicara langsung dengan orangnya. Jadi ini ada request yang berada di belakang yang mungkin user tidak sadar ya. Jadi seperti yang ini ya. Ini kita kan tidak sadar ya, yang tadi kita melakukan translate ya. Misalkan tadi apa, selamat pagi.
ini user nggak sadar ya bahwa kita melakukan request karena nggak ada button yang ditekan ya. Saya hanya ngetik aja di sini ya, nggak sadar. Padahal di background itu ada proses yang ngupload ya. Bisa jadi dia itu mata-mata ya. Bisa jadi dia semacam keylogger. Apa yang kita ketik diupload ke server. Jadi bahkan password bisa terkirim gitu kan ya. Itu kan juga bahaya ya. Nah itu yang eh, dikhawatirkan ya. Jadi sesuatu yang di background ini perlu dicurigai ya. Nah salah satunya dengan menggunakan CORS ini ya. CORS itu dia singkatan dari Cross Origin Resource Sharing ya. Jadi setiap request itu dia memiliki yang namanya origin ya, asalnya. Jadi kalau saya di sini misalnya ya, Eling ya, saya klik semester genap ya, dia melakukan request ya, melakukan request. Originnya dari mana? Originnya dari Eling UB ACID. Tujuannya kemana? Juga sama, elingub.acid. Bedanya hanya di path-nya ya. Kita lihat URL-nya dia hanya beda di path-nya. Asalnya sama domainnya, elingub.acid ya. Dari Eling menuju ke Eling. Sama dengan yang Ajax ini tadi ya. Dia dari mana? Dari localhost ya. Asalnya localhost, kita klik request menuju ke mana? Menuju ke localhost. Jadi kita lihat hanya domainnya saja ya. Ini domainnya localhost, ini juga domainnya localhost. Kalau domainnya sama, maka dia tidak terjadi cross. Tidak terjadi cross domain ya, cross origin ya. Karena originnya sama ya. Beda kalau originnya berbeda ya. Misalkan saudara membuka Instagramnya Vilkom ya, atau Twitternya Vilkom. Nah di sana ada link pengumuman. Nah dari situ saudara klik menuju ke halamannya webnya Vilkom. Nah itu dia terjadi cross origin. Originnya dari Instagram, destinationnya ke Vilkom atau UBACID ya. Originnya dari Twitter, destinationnya ke Vilkom UBACID. Itu yang berbahaya ya, ketika dia cross origin. Kalau dia requestnya tidak di background atau di foreground, tidak masalah ya. Saudara klik link itu dia di depan layar ya. Jadi dia akan load seperti biasa ya. Tapi kalau dia requestnya request Ajax, itu yang tidak diizinkan. Jadi kita melakukan request pada suatu domain dari domain lain. Nah ini yang terkena CORS ya. Jadi misal melakukan request kepada ABC melalui DEF ya. abc.com melalui def.com. Dengan kata lain, halaman di def.com di dalam skripnya itu ada request background ke abc.com. Nah ini dia akan terkena policy namanya CORS. Pada mayoritas Ajax request secara default ya, ini akan terkena larangan CORS ya, dari faktor keamanan. Jadi di sini contohnya ya, klien membuka halaman ya. Originnya di mana? Domain X. Kemudian hasil responnya ternyata ada request lagi yang dilakukan secara background ya, menuju ke domain Y. Nah karena dia originnya domain X dan tujuannya adalah domain Y, maka dia akan terkena CORS ya. Dia akan terkena CORS. Jadi dia akan diblokir ya. Jadi kalau kita demokan di sini misalnya ya. Jadi karena di sini saya servernya hanya satu ya. Jadi saya akan coba untuk menjalankan ini ya dari sini ya, dari apa? Langsung dari file system ya. Ini kita masuk folder Ajax. Nah, di sini kan ada client.html ya. Ini kalau kita double klik juga dia bisa tampil di
layar ya, bisa tampil di web browser ya, sama ini ya. Ini kita refresh sama-sama kosong ya. Ini Ajax Client yang dia dilayani oleh localhost ya. Yang satunya dia Ajax Client yang dilayani oleh file system ya. Kita lihat di sini C XAMPP htdocs Ajax Client. Dua-duanya sama ya tampilannya ya. Tapi dia beda servernya ya. Yang satunya localhost, yang satunya tanpa server ya. Kalau kita klik di sini, ambil dengan XAR, dari localhost menuju ke localhost. Aman. Fetch juga aman ya. Tapi kalau yang ini, dia dari file system, kalau kita klik ini dia berarti menuju ke localhost ya. Dari file system menuju ke localhost, kita klik, tidak ada respon ya. Yang fetch, sama, tidak ada respon. Jadi tidak ada data yang masuk atau ditampilkan di web browser ya. Nah ini kenapa? Karena terjadi CORS tadi ya. Dia melanggar aturan CORS. Ini bisa kita lihat dari developer tools ya. Di situ nanti kita lihat di bagian konsol. Nanti kelihatan merah-merah di sini ya. Ini kalau kita klik ya XAR, nanti muncul lagi di sini ya. Ya. Ini. Kenapa dia bisa error? Kita bisa lihat di sini originnya nol ya. Karena dia nggak ada servernya, dia nggak punya domain ya, dia nggak punya domain, sehingga dia dideteksinya nol karena dia dari file system, dia diblok ya by CORS policy, jadi tidak memiliki akses kontrol ya dari asal yang sama. Kalau fetch juga sama ya dia ya, kalau kita klik fetch juga sama, dia juga kena CORS juga ya. Dia kena CORS juga. Kita bisa lihat di sini dia terkena di promise-nya ini ya. Jadi itu ya, itu tentang CORS ya. Tapi bagaimana, apakah itu selamanya akan seperti itu? Bagaimana kalau kita ingin mengizinkan cross origin ya? Kalau kita ingin mengizinkan cross origin, kita bisa menggunakan ini. Kita setting di mana? Di web servernya ya. Di Apache atau di Nginx atau di server yang lain ya. Itu ada settingan untuk mengubah ini ya. Jadi kita set nilainya menjadi bintang ya. Kalau kita set menjadi bintang, itu artinya dia mengizinkan segala sesuatu cross origin ya. Jadi walaupun dia di request dari domain yang berbeda, dia tetap memberikan respon. Tapi ingat lagi konsekuensinya ya. Faktor keamanan ya. Jadi demi keamanan sebaiknya ini tidak dilakukan. Jadi biarkan saja dia ini. Ya jadi mungkin itu ya terkait dengan web service ya, Ajax ya. Jadi nanti kalau saudara bikin aplikasi web service mungkin seringkali akan berhadapan dengan CORS ini ya. Karena beberapa API ada yang berbayar gitu ya. Harus daftar dulu supaya saudara dapat akses kontrolnya ya. Itu biasanya berkaitan dengan CORS. Ya jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk materi Pemweb. Alhamdulillah ya sudah selesai ya berarti ya, sudah selesai semuanya disampaikan. Silakan mungkin bila ada pertanyaan. Ya, silakan bila ada pertanyaannya. Jadi ini yang digunakan tadi itu adalah versi JavaScript plain ya. Kita tidak menggunakan framework sama sekali. Kalau saudara menggunakan framework jQuery misalnya, maka untuk Ajax-nya mungkin lebih simpel ya. Dan caranya mungkin berbeda. Jadi kalau kita menggunakan framework, maka step-step yang tadi ini dia sudah diabstraksi ya. Jadi kita tidak melihat ini tadi ya. Ini sudah diabstraksi atau dibungkus ya di balik kode yang ada di frameworknya. Jadi kita mungkin tinggal menggunakan fungsi yang siap pakai ya.
Dan itu sangat disarankan saudara menggunakan framework ya. Tapi ketika menggunakan framework, saudara juga harus tahu prinsip kerjanya seperti apa ya. Sehingga ketika ada masalah, ketika saudara ingin melakukan kustomisasi ya, ketika ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan frameworknya, saudara harus utak-atik ya, saudara bisa melakukan dengan lebih mudah. Ya, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi ini pertemuan ke-13 ya kalau nggak salah ya, 13. Jadi berikutnya sudah nggak ada materi lagi ya, sudah nggak ada materi, saudara bisa fokus untuk mengerjakan project ya. Jadi silakan dipersiapkan projectnya. Syaratnya harus menggunakan framework tapi tidak harus menggunakan Ajax ya. Ya, jadi mungkin sebelum saya akhiri bisa dinyalakan sebentar untuk kameranya ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah saya ambil screenshotnya. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua senantiasa diberi kesehatan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Ya, sama-sama.